Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kembali untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-8. Mulai dengan ayat 31, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami senantiasa mengucap syukur melalui kehidupan yang Tuhan berikan. Berikan berkat surgawimu melalui pembacaan firman-Mu. Ampuni Bapa untuk segala dosa-dosa kami. Sempurnakan hidup kami. Bekerjalah di dalam diri kami anak-anak-Mu dan berkaryalah untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-8, mulai dengan ayat 31. Ayat 30 berbunyi demikian, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi kembali di antara apa yang Yesus katakan di depan orang banyak, meskipun ada banyak yang memusuhi Yesus, yang tidak percaya Yesus, ada juga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ya. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, saat itu Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dan sebenarnya perkataan Yesus ini bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi yang percaya saat itu. Hal ini menjadi kebenaran bagi setiap kita, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, jikalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Agar saya dan saudara juga tetap di dalam firman Tuhan. Itu nantinya yang membuktikan jikalau saya dan saudara adalah benar-benar orang Kristen sejati, ya. Pengikut Kristus. Kristen berasal dari Kristus, ya, Christ-like, seseorang yang memang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Jangan kira hidup orang Kristen itu mudah, saudara, ya. Lebih-lebih kalau saya dan saudara saat ini membaca di ayat 31 ini yang berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ya, ambil praktikalnya saja saat ini ketika saya membaca perkataan Yesus ini, ketika saudara mendengarkan dan menyimak, sejauh mana sampai saat ini saya dan saudara tetap di dalam firman Kristus. Apa saya dan saudara itu taat kepada firman Kristus tergantung situasi, atau saya dan saudara memang sudah bertekad bulat apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi godaan, hambatan, saya dan saudara sudah berdedikasi untuk tetap percaya kepada firman Kristus, dan apapun yang kita hadapi, kendala apapun, kita akan selalu minta tolong kepada Tuhan Yesus agar saya dan saudara ditolong oleh Tuhan sendiri untuk saya dan saudara tetap di dalam firman Kristus. Karena itu kembali saudara nanti yang membuktikan seperti perkataan Yesus sendiri, ya. Jikalau saya dan saudara adalah benar-benar murid Yesus. Sehingga ada baiknya saya mencek diri saya, saudara mencek diri saudara, entah sebagai orang Kristen awam, sebagai majelis gereja, pengurus gereja, pendeta, hamba Tuhan. Ada baiknya saat ini kita mencek diri kita. Apakah saya dan saudara
dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tetap tinggal di dalam firman Kristus. Karena itulah saya dan saudara sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup penuh di dalam Kristus, ya. Tidak tergantung kondisi. Kalau daging saya lagi merongrong, ya saya tidak mentaati firman Kristus. Kalau ya saya baru kepingin hal-hal duniawi, ya saya tidak mentaati firman Kristus. Bukan berarti saya dan saudara tidak boleh berekreasi, ya. Tetapi bagaimana saya dan saudara itu kehidupan kita dipimpin, dipenuhi oleh firman Kristus, sehingga akhirnya saya dan saudara mengerti, ya, apa gunanya saya dan saudara itu percaya kepada Yesus. Intinya apa sih sebetulnya saya dan saudara itu percaya kepada Yesus? Apakah hanya untuk mencari kepuasan duniawi? Apakah saya dan saudara hanya agar merasa diri kita feel good gitu ya, menjadi orang Kristen? Atau saya dan saudara akhirnya mau mencari kebenaran, dan kebenaran yang Tuhan Yesus berikan itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan saya dan saudara, seperti yang dikatakan di ayat 32 demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya. Jikalau saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen tetap tinggal di dalam firman Kristus, kita akan bertemu dengan kebenaran Allah. Mengapa saya dan saudara percaya kepada Yesus? Yaitu kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa. Itu saudara. Intinya sebetulnya untuk saya dan saudara percaya kepada Yesus, karena hanya di dalam Yesus itulah ada kemerdekaan. Hanya Yesus itulah yang bisa memerdekakan manusia dari dosanya. Dan hanya dosa itu yang nantinya menjadi batu sandungan, yang menjadi ganjalan bagi seseorang untuk bisa masuk surga, ya. Untuk bisa masuk surga. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Agar iman saudara bertumbuh, agar iman saudara tambah kokoh, tambah kuat, ya, tambah menjadi pelaku firman, Anda perlu mendengarkan firman Kristus dari waktu ke waktu. Sehingga akhirnya Anda mengerti mengapa Anda jadi orang Kristen, mengapa saya jadi orang Kristen, yaitu agar saya dan saudara dimerdekakan dari dosa. Artinya setelah saya dan saudara kembali menjadi orang Kristen, diberitahu oleh kebenaran firman Kristus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, ya. Jadi hati-hati bagi kita yang sudah mengaku menjadi Kristen yang masih bermain dengan dosa, ya, justru masih menyukai dosa. Hati-hati. Apakah Anda sudah benar-benar dimerdekakan oleh Yesus atas dosa-dosa Anda? Itulah sebenarnya mengapa Anda percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen, agar Anda dimerdekakan oleh Yesus atas dosa-dosa Anda, agar Anda dianugerahi hidup kekal, agar Anda akhirnya masuk surga, ya. Jadi hati-hati, ya, dengan godaan, dengan tantangan yang akan menjerat Anda kembali di dalam perbudakan dosa. Hati-hati. Karena saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Anda sendiri tahu. Jikalau Anda sebagai orang Kristen terjerat di dalam perbudakan dosa, bertobatlah. Bertobatlah, ya. Jangan keraskan hati Anda. Jangan keraskan hati Anda, karena itulah intinya Anda menjadi orang Kristen, intinya Anda mau percaya kepada Yesus Kristus, agar Anda dimerdekakan dari dosa-dosa yang akan menjadi batu sandungan bagi manusia untuk masuk surga. Ayat 33, jawab orang-orang Yahudi ini,
kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya. Mungkin dari Anda memiliki pemikiran yang sama. Ya. Lah, aku ini, mbahku itu pendeta, mbahku itu hamba Tuhan, bapakku hamba Tuhan, ya. Mbahku, leluhurku itu hamba Tuhan. Entah siapapun leluhur Anda, kalau leluhur Anda itu orang yang mentaati Tuhan, yang dibenarkan oleh Allah karena percaya kepada Allah, seharusnya menurunkan generasi yang sama. Menurunkan generasi yang sama. Artinya, Anda juga akan menjadi seseorang yang mentaati Allah secara pribadi. Kalau hanya bergantung kepada nenek moyang Anda tidak akan masuk sorga. Anda tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Karena masing-masing harus memberi jawaban kepada Allah jikalau kita memang percaya kepada Allah terhadap Yesus yang diutusnya untuk menyelamatkan manusia dari dosanya, untuk memerdekakan manusia dari dosanya, karena kembali hanya dosa itulah nantinya yang akan menjadi batu sandungan ya, bagi orang-orang yang tidak mau percaya Yesus untuk masuk ke sorga. Jadi orang-orang Yahudi ini berpikiran, lah bapakku itu Abraham. Abraham itu dicatat di dalam kitab suci. Kok malah kamu berkata kamu akan merdeka? Kembali saudara, banyak orang Kristen yang bisa terjerat dalam bentuk-bentuk keagamaan. Mereka merasa setelah jadi Kristen, bahkan khususnya memiliki kartu anggota gereja, sudah merasa aman tanpa pribadinya mengalami kelahiran baru. Itu bahaya sekali. Karena tanpa kelahiran baru dan mengharapkan hal-hal yang lahiriah, orang tersebut yang mengaku Kristen tidak akan masuk surga. Termasuk Anda, kalau Anda hanya mengandalkan hal-hal yang lahiriah, tanpa Anda sendiri mengalami kelahiran baru ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, bukan hanya jaminan surga, tetapi kehidupan baru, kehidupan yang sudah dimerdekakan dari dosa itu juga akan menjadi ciri yang baru bagi kita orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, saudara. Sehingga kembali, janganlah kita beragama dan terjebak kepada agama kita masing-masing, bahkan justru mengandalkan nenek moyang kita. Loh, aku ini keturunan ini ya. Sehingga kembali, firman Tuhan begitu jelas. Kalau Anda adalah keturunan orang yang taat dan percaya kepada Allah, Anda juga akan mengikuti leluhur Anda secara pribadi untuk percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan Anda dari dosa Anda. Ayat 34 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kembali permasalahannya mengapa saya dan saudara perlu percaya kepada Yesus. Setiap manusia perlu percaya kepada Yesus agar kita dimerdekakan oleh Yesus karena dosa-dosa kita. Kemerdekaan itu yang diberikan oleh Yesus gratis secara cuma-cuma, tetapi harganya mahal. Harganya adalah pengorbanan Yesus sendiri. Yesus yang tidak berdosa telah dibuat Allah untuk menanggung dosa manusia, karena Allah begitu mengasihi manusia agar manusia diselamatkan
di dalam Yesus Kristus. Demikian juga jikalau Anda saat ini tinggal di dalam dunia yang sudah merdeka, tidak di bawah penjajahan. Anda tinggal menikmati, tapi Anda juga harus waspada agar kemerdekaan di mana Anda tinggal tidak dijajah kembali oleh penjajah-penjajah baru. Demikian juga bagi saya dan saudara, kemerdekaan di dalam Yesus Kristus itu adalah gratis. Dan hanya bisa kita terima secara gratis. Karena saya dan saudara sudah jatuh di dalam dosa. Segala upah yang kita bayar kepada Allah, menurut pemikiran manusia, akan membayar dosa kita, tidak akan lagi membuat kita menjadi sempurna dan bisa masuk surga. Tuntutan Allah bagi manusia untuk bisa masuk surga adalah kesempurnaan. Apa yang sudah cacat adalah cacat, sudah tidak lagi sempurna. Tetapi di dalam Yesus yang sempurna, yang tidak berdosa itu, jikalau kita mau percaya kepada Allah, kita akan diadili Allah karena iman kita kepada Yesus. Kita akan diterima Allah karena Allah melihat kita di dalam Yesus yang sempurna. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita seperti firman yang sudah dikatakan, kita akan menjadi bagian daripada anak-anak Allah. Kembali saya akan membaca dari bagian depan, Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Demikian bunyinya, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Orang-orang yang tidak diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sehingga kembali, surga tidak tergantung kepada leluhur kita. Surga tidak tergantung kepada orang tua kita, kepada siapa yang menurunkan kita. Kalau leluhur kita, kalau orang tua kita adalah orang yang mentaati Allah, yang percaya kepada Yesus, yang memegang firman Kristus, seharusnya saya dan saudara sebagai anak-anaknya, sebagai keturunannya juga mencontoh hal sama. Kalau kita hanya mengandalkan mereka sebagai jaminan untuk masuk surga, kembali firman Allah begitu jelas, tidak akan sampai ke surga. Ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, aku tahu kalau kamu itu adalah keturunan Abraham sebagai orang Yahudi, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kalau kamu mengaku sebagai keturunan Abraham, kamu tidak akan menolak aku, bahkan kamu tidak akan memusuhi aku, bahkan kamu tidak akan membunuh aku. Apakah dari Anda saat ini menjadi bagian orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti orang Yahudi ini yang berkata, aku adalah keturunan Abraham. Tetapi kalau Anda mengaku sebagai keturunan Abraham, biarlah Anda juga sebetulnya memiliki iman yang dimiliki oleh Abraham. Abraham telah dibenarkan Allah bukan karena perbuatan baiknya. Abraham telah dibenarkan Allah karena Abraham percaya kepada Allah. Abraham mentaati Allah. Oleh karena itu Abraham diberikan surga oleh Allah karena Abraham percaya kepada Allah. Dan kalau Anda mau mencontoh iman Abraham, percayalah kepada Allah yang akan menuntun Anda untuk percaya kepada Kristus Yesus yang adalah utusan Allah sendiri, menjadi juru selamat bagi manusia. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Seharusnya kalau kamu mengaku jikalau kamu adalah keturunan Abraham, firmanku, firman Kristus akan mendapat tempat di dalam hatimu.
Dengan kata lain demikian saudara ya. Ayat 33, apa yang kulihat dari Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ya. Istilahnya, ya itulah ya. Kalau kamu memang keturunan Abraham, kamu akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Dan Yesus sendiri kembali berkata, apa yang Yesus lakukan, itulah yang Yesus terima dari Allah Bapa di sorga. Ayat 39, jawab orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Kemudian kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, jikalau sekiranya Anda saat ini yang mengaku Anda itu anak-anak Abraham, keturunan Abraham, apa yang akan terjadi kepada Anda? Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, yaitu percaya kepada Allah. Kamu akan percaya kepada firman-Ku, firman Kristus. Tetapi tidak demikian yang terjadi, saudara. Kalau Anda tidak demikian, berikan kesempatan kepada diri Anda sendiri ya. Jangan kembali Anda menutup diri, karena untuk menggali, untuk mencari tahu siapa Yesus, apakah Yesus ini benar-benar anak Allah, utusan Allah ya. Bukan hanya rumor manusia, bukan hanya kata-kata yang menjelekkan dari manusia. Anda mempunyai kesempatan untuk menginvestigasi sedalam-dalamnya tentang siapa Yesus, terbuka. Jangan takut, karena orang takut untuk menginvestigasi siapa sebenarnya Yesus, karena orang itu takut kalau akhirnya dia percaya kepada Yesus. Aneh kan? Aneh tapi nyata, saudara. Dan dari mana itu asalnya? Nanti kita akan membaca. Apa yang kulihat dari Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu tidak, justru istilahnya kamu memusuhi aku. Justru orang-orang Yahudi memusuhi Yesus. Tetapi yang kamu kerjakan, perhatikan ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Mereka yang mengaku keturunan Abraham, justru yang mereka kerjakan adalah berusaha untuk membunuh Yesus. Salah kaprah ya. Karena sudah disetir oleh manusia yang tidak mau mentaati kebenaran, yang lebih mau bersedia mentaati kepada dusta. Mengapa saya katakan demikian? Kita akan baca selanjutnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Abraham tidak datang dari Allah, Abraham percaya kepada Allah. Tetapi Yesus datangnya dari Allah, Yesus datang untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Sebenarnya, Yesuslah yang harus ditinggikan oleh mereka yang tidak percaya ini, karena Abraham sendiri meninggikan Yesus. Dan Abraham bersukacita melihat hari-hari Yesus. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya, dia berkata, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jadi bukan Abraham, bukan pekerjaan Abraham. Pekerjaan siapa yang ditujukan oleh Yesus? Kita akan baca selanjutnya. Jawab mereka, jawab orang-orang Yahudi ini, kami tidak dilahirkan dari zinah, Bapa kami satu, yaitu Allah. Ternyata di dalam otak orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini, yang mau membunuh Yesus, sudah tersimpan satu racun yang mana mereka yakini jikalau Yesus ini adalah anak zina.
Yesus ini dilahirkan dari perzinahan. Karena Maria telah mengandung sebelum menikah dengan Yusuf. Tetapi kembali, Anda yang bisa membaca Alkitab dengan jelas, Anda bisa tahu dari mana Maria telah mengandung Yesus. Dari Roh Kudus sendiri. Ketika Maria belum menikah dengan Yusuf, ketika Maria masih perawan. Sehingga kembali, di adat istiadat saat itu, jikalau seorang perempuan ketahuan hamil sebelum menikah, hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi kehamilan Maria sendiri bukan karena pernikahan. Maksud saya bukan karena hubungan seks antara manusia. Kehamilan Maria saat itu Anda bisa baca karena adalah pekerjaan Allah sendiri. Sehingga kembali saudara, apakah Anda juga yang masih menolak Yesus, yang masih memusuhi Yesus juga memiliki pikiran yang sama? Lah, Yesus itu anak haram kok. Mosok saya suruh percaya kepada Yesus? Kembali saudara, saudara bisa menginvestigasi kebenaran ini. Jangan hanya percaya kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang hanya ngomong. Ya, kita sudah baca di bagian sebelumnya, ada orang-orang yang hanya karena emosi ngomong aja, ngomong yang salah tentang Yesus, tidak mau mencari fakta dulu sebelum ngomong. Ya, hati-hati, temukan kebenaran itu, Anda bisa menginvestigasi kebenarannya. Ayat 42 kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kalau Anda berkata jikalau Allah itu adalah Bapa Anda, Allah Anda satu-satunya, Anda juga akan mengasihi Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus keluar dan datang dari Allah. Saudara, indahnya sebetulnya Alkitab itu diterjemahkan di dalam bahasa daerah agar bisa dimengerti secara langsung, agar bisa dibaca secara pribadi. Tetapi sebagian orang justru takut. Kamu jangan baca Alkitab. Karena apa? Kalau membaca Alkitab, orang tersebut bisa bertemu dengan kebenaran dan diselamatkan oleh Allah di dalam imannya kepada Yesus. Ya. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Allah lah yang mengutus aku. Ya. Perkataan Yesus seperti ini, saudara, tentang jikalau Yesus itu adalah utusan Allah, itu Anda bisa baca sendiri di dalam Alkitab yang mudah dan sederhana untuk bisa Anda mengerti. Ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Yesus. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Orang yang tidak bisa menangkap firman Kristus yang mengatakan jikalau Allah itu adalah Allahnya, Tuhannya. Hati-hati. Orang itu sudah memiliki persepsi yang tidak tepat, bahkan salah. Ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, bapamu, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, iblis berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi sebenarnya orang-orang Yahudi ini menuruti kehendak bapanya, yaitu iblis, pendusta, bapa segala dusta. Oleh karena itu mereka tidak pernah bertemu dengan kebenaran firman Allah
yang membawa mereka seharusnya percaya kepada Yesus. Jikalau Yesus itu adalah utusan Allah yang bisa memerdekakan manusia dari dosanya, yang bisa menyelamatkan manusia dari cengkraman dusta iblis yang mematikan. Ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Yesus mengatakan kebenaran, tetapi mereka ini yang percaya kepada iblis bapa segala dusta, tidak percaya kepada perkataan Yesus. Ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Mereka sudah berusaha untuk menjerat Yesus, untuk mencari kesalahan Yesus, tetapi tidak berhasil. Karena memang di dalam diri Yesus tidak ada dusta. Yang ada adalah kebenaran, karena Yesus datangnya dari Allah. Yesus adalah firman dan kebenaran. Kalau Anda mau tahu kebenaran, kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kalau Anda mau tahu siapa Allah, Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam Yesus. Anda mau mendengarkan suara Allah secara langsung, di dalam Yesus itu Anda mendengarkan suara Allah secara langsung. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, kalau saya dan Anda berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Atau dengan kata lain, kalau saya dan saudara yang mengaku percaya kepada Allah, berasal dari Allah, akhirnya kita akan bertemu dengan utusan Allah dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang akan memerdekakan saya dan saudara dari dosa-dosa kita. Sehingga kembali saudara, sebenarnya Alkitab ini begitu jelas untuk bisa Anda baca sendiri secara pribadi tentang siapa Yesus. Jikalau Yesus adalah utusan Allah, jikalau Yesus datangnya dari Allah, jikalau Yesus ini adalah Mesias atau juru selamat yang Allah berikan kepada manusia. Dan kalau Anda sebenarnya kembali mau mendengarkan suara Allah secara langsung, itulah yang dikatakan Yesus kepada manusia. Yang Anda bisa baca, itulah suara Allah secara langsung di dalam Yesus. Di dalam Ibrani dicatat, saudara, kitab Ibrani pasal yang pertama, saya akan membaca dari ayat 1. Demikian bunyinya. Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai dengan ke-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita, kepada manusia dengan perantaraan anaknya sendiri, yaitu Yesus, yang telah Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, baca sendiri saudara di dalam kitab Ibrani, pasal pertama, mulai ayat pertama sampai dengan ke-4, saya akan baca ya. Oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau Anda mau tahu siapa Allah, Anda mau mengenal rupa siapa Allah di dalam Yesus itu, Allah telah menyatakan wujudnya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Yesus telah selesai mengadakan penyucian dosa. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, tempat kekuasaan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat
sama seperti nama yang dikaruniakan kepada Yesus jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah Yesus yang memiliki arti Allah yang menyelamatkan, Allah Juru Selamat, Allah yang memerdekakan setiap manusia yang percaya dari dosanya, karena hanya dosa itu yang akhirnya akan mengganjal setiap manusia untuk bisa masuk surga. Puji kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.